Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Putri Suharyanti. Tujuan dibuatnya video ini untuk menunaikan tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah studi hadis yang diberikan oleh Ibu Debbie Nabilatul Fauziah yang semoga Allah rahmati. Dan kali ini saya akan membahas tentang hadis matruk. Hadis matruk merupakan macam-macam dari hadis dhaif, dan berikut penjelasannya, selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bahwa hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yang bisa disebabkan karena terputusnya sanad atau dilihat dari kualitas para perawinya. Dan hadis matruk ini dilihat dari kualitas para perawinya. Hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh kuat berbuat dusta dalam periwayatannya atau jelas kefasikannya, baik perkataan maupun perbuatan, dan juga dalam perantaian sanadnya ada seorang atau dua orang rawi yang sering melakukan dosa atau kesalahan, juga bisa disebabkan karena sering lupa. Sehingga hadis matruk ini hukumnya tidak boleh dijadikan hujah. Dan hadis matruk ini menempati kedudukan kedua setelah hadis maudhu. Artinya hadis matruk ini sangat dhaif hadisnya ya. Dikatakan sebagai hadis matruk karena mempunyai beberapa sebab, antara lain yang pertama, hadis ini tidak diriwayatkan oleh siapa saja kecuali dari jalurnya. Jadi si periwayat ini atau perawi ini meriwayatkan hadisnya sendiri tanpa ditemukan jalan lain atau periwayat lain. Yang kedua, hadisnya tidak sesuai dengan kaidah umum. Maksudnya tidak sesuai dengan kaidah umum, hadis ini sangat bertentangan dengan kaidah agama baik dalam kitab maupun dalam sunnah. Yang ketiga, kebohongannya sudah dikenal oleh publik. Nah, jadi sebab-sebab tersebut menjadi sebab hadis tersebut menjadi matruk. Sesuai dengan Anas bin Malik berkata bahwa ilmu tidak dapat diterima dari orang yang pertama suka berdusta, yang kedua tertuduh berdusta dengan disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang ketiga selalu membicarakan keinginannya, yang keempat itu orang yang pelupa atau kita sebut juga dengan pikun ya. Dan itu terjadi pada biasanya orang yang lanjut usia. Nah, Ahmad bin Hambal juga berpendapat bahwa orang yang pendusta meriwayatkan hadis itu tidak dapat diterima selama-lamanya. Itu merupakan hukuman bagi seorang pendusta. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat menjadi hadis tersebut menjadi sahih yaitu keadilan para perawinya. Nah, hadis matruk ini para perawinya tidak mempunyai sifat adil. Yang dimaksud adil itu bukan bisa membagi sesuatu menjadi sama rata ya. Hadis adil di sini diartikan sebagai beragama Islam, berakal, baligh, menjaga muruah atau hafalan, yang terakhir itu tidak berbuat fasik. Para ulama juga sepakat ilmu untuk mengetahui adil tidaknya seorang perawi itu bisa dilihat dari popularitas periwayat di kalangan ulama hadis. Yang kedua itu bisa dilihat dari kekurangan dan kelebihan pribadinya periwayat hadis. Yang terakhir dengan ilmu al-jar wal ta'dil. Nah, jadi intinya adil itu sifat pribadi seorang perawi, yaitu sebagai jujur, bisa dipercaya atau amanah, objektif. Jika sebaliknya suka berbohong, suka berdusta atau melakukan dosa besar yang lainnya, itu hadisnya tidak dapat diterima atau tidak dapat disampaikan, yang menjadi hadis tersebut berstatus hadis matruk atau hadis dhaif.
Ada beberapa tokoh periwayat hadis matruk, antara lain yang pertama Jarud bin Yazid, yang kedua ada Abdurrahman bin Zaid, yang ketiga Maisarah, yang keempat Umar bin Utsman, yang ketiga Iba al-Salam. Nah, dari kelima tokoh tersebut masih banyak lagi tokoh yang lainnya. Dan hal tersebut pasti mempunyai alasan tersendiri mengapa tokoh tersebut mempunyai gelar seorang perawi hadis matruk. Apakah beliau suka berdusta atau kurang hafalannya? Nah, dari masing-masing tersebut mempunyai alasannya masing-masing. Salah satu contoh hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syamir yang berbunyi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca keras Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat fardu, membaca kunut dalam sholat fajar, dan membaca takbir di hari Arafah dari mulai subuh hingga ashar menjelang hari terakhir hari tasyrik. Para ulama memutuskan bahwa hadis tersebut berstatus matruk karena Amr bin Syamir ini merupakan pengikut dari Syiah Ar-Raidah. Syiah Ar-Raidah ini merupakan seorang pendusta yang sering mencela sahabat Nabi. Jadi bisa saja bahwa Amr bin Syamir itu berdusta karena dia merupakan pengikut dari seorang pencela sahabat Nabi. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.